Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fenty Retnoningrum, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan panduan observasi profiling peserta didik untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Tujuan pembuatan panduan ini yaitu, sebagai pendidik, kita perlu memahami karakteristik peserta didik yang ada di kelas. Hal ini akan membantu kita sebagai pendidik untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan merasa merdeka dalam belajar. Terdapat 6 aspek yang diobservasi pada panduan ini. Di antaranya, 1. Latar belakang peserta didik. 2. Perkembangan fisiologis. Yang ketiga, perkembangan psikologis. 4. Bakat atau hobi. 5. Gaya belajar. Dan yang terakhir adalah potensi inklusi. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing aspek. Aspek yang pertama adalah latar belakang peserta didik. Pada aspek ini memuat 3 indikator, yaitu etnik, kultur, dan status sosial. Pada indikator etnik, peserta didik mampu berbahasa seperti bahasa daerah tempat bersekolah dan berbahasa nasional dengan baik. Yang kedua, peserta didik memiliki kebiasaan tingkah laku atau budaya yang sama dengan teman sebayanya. Pada indikator kultur memuat peserta didik berdoa dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Selanjutnya, peserta didik mampu berkomunikasi dan membaur dengan teman-temannya dengan baik. Yang ketiga, peserta didik bertutur kata dan bertingkah laku dengan baik yang mencerminkan lingkungan tempat tinggalnya. Pada indikator status sosial, peserta didik datang dan pulang sekolah dengan orang tuanya. Selanjutnya, peserta didik berpamitan dengan orang tua ketika berangkat sekolah. Yang ketiga, peserta didik dipersiapkan bekal dari rumah oleh orang tuanya dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, aspek perkembangan fisiologis. Pada aspek ini memuat tentang kebersihan gigi peserta didik, tinggi dan berat badan peserta didik. Peserta didik mampu menggunakan alat tulis dengan benar. Peserta didik mampu menggunakan alat gerak kaki dan tangan dengan baik. Selanjutnya, pada aspek perkembangan psikologis terdapat 8 indikator. Indikator yang pertama yaitu perkembangan kognitif yang memuat peserta didik dapat meningkatkan prestasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik dapat mengembangkan cara berpikir aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik dapat berusaha ketika mengalami kesulitan belajar. Indikator yang kedua yaitu kemampuan awal, terdiri dari peserta didik melakukan persiapan belajar sebelum melakukan pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik memiliki kesamaan kesiapan belajar dengan teman lainnya. Yang ketiga, peserta didik melakukan pretest sebelum pembelajaran. Indikator ketiga yaitu perkembangan bahasa. Hal yang diobservasi terdiri dari peserta didik jarang melakukan kesalahan dalam mengeja. Peserta didik mampu memulai dan mengakhiri obrolan dengan baik. Peserta didik mampu berbicara dengan jelas dan menyesuaikan volume suara dengan situasi. Selanjutnya, peserta didik mampu menceritakan bacaan menggunakan bahasanya sendiri. Indikator keempat yaitu perkembangan sosial, terdiri dari peserta didik dapat bersosialisasi dengan teman sebaya. Peserta didik dapat bersosialisasi dengan warga sekolah. Selanjutnya, peserta didik mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan keterampilan sosial dalam kegiatan belajar. Pada indikator kelima adalah perkembangan emosi yang terdiri dari peserta didik mengalami perubahan sosial emosi karena hubungan sosialnya dengan orang lain. Yang kedua,
Peserta didik mampu mengendalikan emosi yang ada pada dirinya. Yang ketiga, peserta didik mendapat bantuan dari lingkungan sekitar untuk mengatur emosinya ke arah yang positif. Pada indikator keenam yaitu kemampuan moral, terdiri dari peserta didik mampu menghormati guru, teman, dan keluarga. Peserta didik berani meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Peserta didik mampu membersihkan kelas secara bersama-sama. Pada indikator ketujuh, aspek motivasi peserta didik terdiri dari peserta didik memiliki motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik dapat mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. Peserta didik dapat berkonsentrasi ketika guru menyampaikan materi. Pada indikator ke-8, yaitu mengobservasi minat peserta didik. Indikator ini memuat pernyataan peserta didik memiliki minat ketika belajar. Peserta didik merasa senang ketika pembelajaran dilaksanakan di kelas. Peserta didik aktif pada kegiatan pembelajaran di kelas. Memasuki aspek keempat, yaitu bakat atau hobi. Memuat indikator di antaranya: 1. Hal yang paling mudah dipelajari peserta didik di sekolah. 2. Peserta didik memiliki kelebihan dan bakat yang dikuasai. 3. Peserta didik memiliki hobi atau aktivitas yang disukai. Keempat, peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai keinginan dan bakat yang dimiliki. Pada aspek kelima, membahas tentang gaya belajar peserta didik. Indikator yang digunakan terdiri dari yang pertama, gaya belajar yang membuat peserta didik tertarik. Kedua, cara gaya belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketiga, peserta didik selalu bisa membaca tulisan yang terpampang dengan cepat. Yang keempat, peserta didik dapat mudah mengingat dengan melihat. Yang kelima, peserta didik senang membaca dengan keras dan mendengar. Yang keenam, peserta didik lebih menyenangi kegiatan diskusi. Yang ketujuh, peserta didik mudah mengingat dengan praktik langsung. Pada aspek terakhir, yaitu aspek potensi inklusi. Memuat indikator di antaranya: yang pertama, peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, terdapat perbedaan perlakuan antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, terdapat perbedaan bentuk evaluasi antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Demikianlah 6 aspek yang saya gunakan dalam membuat panduan observasi profiling peserta didik. Apabila terdapat tanggapan maupun saran dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan akan saya gunakan untuk pengembangan panduan profiling peserta didik berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciani Alfia. Ingin menanggapi panduan observasi profiling peserta didik milik Mbak Fenty Retnoningrum. Menurut saya, panduan tersebut sudah bagus. Alangkah lebih baik lagi apabila ditambahkan dengan perkembangan motorik pada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.